جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Sikap-sikap orang beriman di dalam menghadapi tantangan zaman, yaitu disikapi dengan akhlakul karimah. Tanpa ada sifat akhlak yang baik, maka tentu saja kita akan terperosok dan masuk ke dalam sesuatu yang mengundang murka Allah. Maka itu orang-orang beriman memiliki sikap yang baik terhadap persoalan-persoalan hidup yang didatangkan Allah. Karena apa? Karena semua persoalan hidup itu adalah sebagai ujian kepada kita orang-orang beriman. Allah menyebutnya dengan kalimat fitnah. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, fitnah itu banyak maksudnya, banyak artinya. Jadi fitnah itu kalau menurut Al-Imam Ibnu Arabi, di dalam pernyataan beliau, bahkan penjelasan beliau, Ibnu Arabi menjelaskan beberapa hal tentang makna fitnah. Pertama, beliau menyebutkan bahwa al-fitnatul ikhtibar. Fitnah itu bisa berarti ujian. Ya, fitnah bisa berarti ujian. Jadi kalau orang-orang beriman diuji oleh Allah, didatangkan fitnah, itu ujian. Jadi kalau orang beriman itu didatangkan fitnah, bentuknya ujian gitu. Jadi kita udah berada di dalam jalan yang lurus, lalu kemudian fitnah itu kok masih ada saja gitu. Itu ujian. Apakah itu fitnah tentang kezaliman, fitnah tentang keburukan, macam-macam. Jadi ada saja orang-orang beriman didatangkan satu fitnah oleh Allah untuk meninggikan kualitas imannya gitu. Nanti tinggal sikapnya sabar atau tidak di balik itu semua. Istiqomah apa enggak terhadap kebenaran. Nah, itu menurut Imam Ibnul Arabi bahwa al-fitnatul ikhtibar. Fitnah itu bisa berarti ujian. Nah, berikutnya fitnah itu pula disebutkan beliau bisa berarti wal fitnatul mihnah. Wal fitnatul mihnatu. Fitnah itu bisa berarti cobaan. Nah, cobaan. Nah, biasanya kalau cobaan ini, saudara, sama bagi orang-orang yang beriman juga. Jadi ya, bagi orang yang beriman dicoba dulu dia imannya. Karena kalau dia tidak dicoba oleh Allah, Allah tidak akan pernah melihat bahwa orang itu beriman beneran apa bohongan gitu. Jadi Allah tuh ingin membuktikan sebenarnya dengan cobaan dan ujian bagi orang-orang beriman, apakah mereka itu sungguh-sungguh keimanannya atau tidak, kan gitu. Ketika fitnah-fitnah itu melanda, adakah sifat kesabaran dan keikhlasan serta istiqomah dia terhadap Allah atau tidak. Jadi fitnah menjadi cobaan bagi mereka. Di dalam Quran juga sudah dijelaskan tentang keimanan seseorang ketika bersikap kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, Rasul sebagai Nabinya, bahkan dia mengakui syariah agama yang dibawa Rasul, diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya, fala ya'lamanna alladhina shadaqu. Itu dikatakan di dalam Quran apa? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengaku beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, lalu imannya dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa diuji? Tentu saja tidak. Allah akan uji keimanan mereka dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Karena Allah ingin mengetahui dari mereka siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang dusta akan keimanannya. Nanti akan bisa terlihat, saudara. Orang-orang yang katanya ngaku beriman, tapi begitu diuji, dia nggak sabar, malah justru mengikuti hawa nafsu. Nah, itu tandanya mereka bukan orang beriman. Jadi ujian iman itu banyak, saudara. Banyak sekali. Jadi kalau kita ngaku beriman, siap-siap diuji gitu. Kita berada di jalan Allah, siap dicoba, siap diuji. Kalau kita nggak dicoba, nggak diuji, mana kita akan lulus keimanan kita, karena semuanya juga punya ujian gitu.
Kalau orang-orang yang ujian itu kan biasanya orang yang sekolah, betul nggak? Betul nggak? Ya, kalau orang sekolah, pantas kalau nanti pada akhir sekolahnya itu mereka diuji oleh Allah. Ada orang yang nggak sekolah, ngaku-ngaku diuji, kira-kira pantas nggak? Ya, orang yang sekolah itu orang beriman. Sekolah artinya dia mengikuti aturan sistem yang dibuat Allah. Kalau Allah perintah sholat, dia sholat. Kalau Allah perintahkan dia berzikir, dia berzikir. Kalau Allah perintahkan zakat, dia zakat. Allah perintahkan puasa, dia berpuasa, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dia mengikuti sistem, aturan yang dibuat Allah. Artinya dia sekolah di situ. Ya, pantas kalau Allah menguji dia dengan berbagai macam fitnah dan cobaan, lalu dia mengatakan bahwa aku sedang diuji oleh Allah. Pantas nggak? Pantas nggak? Pantas dong, karena dia sudah ngikuti sekolah. Ya, sekolahnya apa? Salat, puasa, zakat, melakukan kebaikan. Lalu ketika dia datang musibah, datang ujian, difitnah dan seterusnya, lagi diuji oleh Allah, pantas. Ada orang salatnya kagak, puasanya kagak, zakatnya enggak, kadang melakukan keburukan terus. Tiba-tiba ketika datang cobaan, ujian gitu kan, pokoknya datanglah musibah melanda dia, dia katakan kepada orang bahwa saya lagi diuji. Pantas nggak? Kalau dia pantasnya apa? Lagi diapain? beda sama kita, saudara. Kalau orang yang nggak sholat, nggak ibadah, jangan bilang lagi diuji. Nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan apa? Fitnah berupa apa? Berupa azab bagi dia. Jadi siksaan. Jadi berupa siksaan kalau orang-orang yang begitu. Jadi di apa namanya, musibah didatangkan tuh berupa siksaan. Kalau bagi orang-orang yang tidak sekolah gitu, yang tidak sekolah, artinya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gitu. Yang kedua, wal fitnatul mihna. Jadi fitnah itu bisa berarti juga cobaan. Nah, kemudian apalagi menurut Imam Al-Arabi bahwa al fitnatul malu. Jadi fitnah itu juga bisa dalam bentuk harta. Jadi harta yang Allah titipkan kepada kita bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian. Bisa menjadi ujian, bisa menjadi cobaan. Harta yang kita miliki selama ini. Tapi ketika kita memiliki harta, katakan simpanan harta, lalu kita tidak keluarkan haknya, tidak kita keluarkan zakatnya misalnya, atau tidak kita sedekahkan, itu akan bisa melilit kita harta itu. Karena harta itu ujian, bukan lantas kita menumpuk-numpuk harta. Ya, orang-orang beriman ketika dia punya harta, di saat memang sudah memenuhi zakatnya, maka dia akan keluarkan zakatnya. Dan kalaupun memang tidak penuh zakatnya, tidak wajib dia berzakat, maka dia akan keluarkan sedekahnya. Nah, itu namanya harta sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Itu harta. Jadi wal fitnatul malu. Jadi harta juga bisa menjadi fitnah katanya. Kemudian apa lagi? Wal fitnatul auladu. Fitnah, anak-anak itu yang dititipkan Allah juga bisa menjadi fitnah. Jadi anak-anak kita itu bisa menjadi ujian buat kita. Makanya anak itu ada dua. Yang disebutkan anak dalam bahasa agama itu dua. Bisa menjadi kendala, bisa menjadi kendali. Ya, anak bisa menjadi kendala orang tuanya, dan anak bisa menjadi kendali orang tuanya. Kira-kira dari dua kata ini, yang bagus yang mana? Kendala apa kendali? Kendali yang bagus, yang bakal nolong kita. Tapi kalau kendala, ini jadi masalah. Ya, kendala. Jadi kita punya anak menjadi kendala buat kita, yang menyusahkan kita, bahkan bisa berarti menyeret kita ke dalam api neraka. Jadi punya anak bukan membuat kita bahagia dan senang membawa kita ke surga, justru punya anak akan menyeret kita ke dalam neraka. Itu fitnah. Jadi anak-anak juga termasuk fitnah, begitu. Kemudian apa lagi? Wal fitnatul kufru. Kekafiran, keingkaran juga bisa termasuk fitnah. Kekufuran itu kata Imam Ibnul Arabi. Wal fitnatul kufru. Kekafiran bisa menjadi fitnah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang jauh dari Allah, itu bisa menjadi fitnah. Ya, dengan kalimat kufrun tadi, kafir, ingkar kepada Allah. Ya. Nah, berikutnya apa? Disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi, konsep terakhir dari bahasa fitnah menurut beliau, wal fitnatu ikhtilafun nas bil ara'i. Ya, wal fitnatu ikhtilafun nas bil ara'i. Fitnah itu bisa berarti juga, ya,
ikhtilaf, terjadi perselisihan pendapat di antara manusia, itu bisa jadi fitnah. Berselisih paham jadi fitnah. Kalau kurang-kurang menyikapinya bisa jadi permusuhan. Ikhtilaf, ya, bisa menjadi permusuhan. Makanya kalau orang beriman, ikhtilaf itu adalah sesuatu yang wajar. Al-ikhtilaful ulama rahmah. Jadi perbedaan pendapat di antara ulama itu rahmat. Makanya orang-orang yang berilmu, beriman kepada Allah, di saat menjadi ikhtilaf di antara mereka menjadi sebuah rahmat. Jadi sebuah kasih sayang di situ. Bukan lantas menjadi permusuhan, tapi orang-orang yang tidak beriman ketika dia berikhtilaf bisa menjadi permusuhan. Nah, bedanya di situ, Pak. Kalau ikhtilaf terjadi pada orang beriman, maka bisa menjadi rahmat. Namun ikhtilaf terjadi pada orang yang bukan beriman bisa menjadi permusuhan. Itu bedanya di situ. Ya, bedanya di situ. Makanya kemarin saya bahas apa? Ikhtilaf dengan khilaf. Kalau ikhtilaf adalah satu perbedaan pendapat dengan menggunakan dalil. Sementara khilaf berselisih paham, berselisih pendapat tidak dengan dalil tapi pakai nafsu. Nah, ini biasanya orang-orang di luar iman. Ya, boleh dibilang kalimat tadi orang-orang yang ikhtilaf tanpa iman ya khilaf tadi. Jadi dia nggak punya dalil, kemudian hanya nafsu saja. Nafsu sehingga ribut di antara mereka. Tapi kalau orang-orang yang berikhtilaf berdasarkan ilmu, nggak masalah selagi itu dibenarkan dalam syariah. Dia punya dalilnya, lalu kemudian terjadi perselisihan pendapat karena dalil-dalil tertentu. Nanti diambil dalil yang qat'i yang menjadi hukum di situ. Nah, gitu saudara. Jadi kalau perbedaan pendapat di kalangan orang-orang beriman itu hal yang wajar. Biasa saja di zaman Rasul juga sahabat banyak yang berselisih paham gitu. Tapi tidak berlarut-larut karena mereka punya ilmu dari Rasulullah sehingga menengahkannya itu gampang gitu. Yang jadi masalah adalah ketika orang tidak punya ilmu dan tidak punya iman. Nggak punya ilmu, nggak punya iman. Kalau kita bacakan dalil nggak paham dia. Dia maunya otaknya begitu saja. Ya, apa kata otaknya, apa kata nafsunya. Itu fitnah. Dan perlu kita sadari bahwa fitnah-fitnah terjadi dalam kehidupan kita itu bukan saja dalam bentuk-bentuk kejahatan. Bahkan kebaikan juga bisa menjadi fitnah. Itu ada di dalam Quran. Surah Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 35 atau ayat 75 itu ya. Surah Al-Anbiya ayat berapa? 35 ya. Di mana ketika Allah firmankan apa? Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itu Allah yang ngomong. Wa nabluukum, dan kami benar-benar uji kalian, kata Allah, bis-syarri, dengan keburukan, wal khair, dan kebaikan, fitnatun, sebagai fitnah. Jadi kita diuji dari kejahatan dan kebaikan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah, kata Allah, kalian semua bakal dikembalikan. Jadi jangan kira bahwa yang baik itu bukan fitnah. Bisa jadi fitnah, saudara. Bisa menjadi fitnah. Ya, bisa menjadi fitnah. Ini yang perlu kita sadari. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, ada saja orang yang memfitnah kita, ada. Betul nggak? Nah, kita udah baik, dikasih dia, itu fitnah. Sehingga disebar sesuatu yang dapat mengundang kebencian orang-orang yang berbuat baik. Karena kita mau melakukan satu tindakan kebaikan, menurut mereka karena terusik dari apa yang kita lakukan, gitu. Contohnya apa? Ada orang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, itu baik tidak? Baik nggak? Baik. Kita pengen menegakkan kebenaran dan keadilan, baik. Tapi menjadi fitnah. Bahwa ada saja yang mengatakan pengen tampil lah, pengen itulah, pengen inilah, betul? Sehingga digoreng sedemikian rupa akan dihancurkan orang-orang yang menegakkan kebaikan itu. Bisa menjadi sebuah fitnah di antara mereka. Orang yang ingin menegakkan kebaikan disebut fitnah. Disebut fitnah, itu kebaikan. Nah, orang yang beriman menyikapinya itu dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Bukan dengan sikap yang frontal gitu, tidak. Tuh. Jadi menegakkan kebaikan itu merupakan satu kebenaran yang memang diperintah oleh Allah, tapi sebagian orang banyak yang tidak suka dengan itu. Dia nggak suka terusik apa yang menjadi kebiasaan buruk dia, terusik dengan orang-orang yang berbuat baik gitu. Jadi fitnah. Ya kalau kejahatan sudah pasti itu adalah satu fitnah.
Ya, kejahatan-kejahatan terjadi. Nah, kadang-kadang manusia ketika berbuat kejahatan tadi, bahwa kan itu adalah satu fitnah, dia nggak, tanpa menyadarinya bahwa itu adalah satu bentuk keburukan yang akan merusak tatanan kehidupan umat, tatanan kehidupan manusia lainnya. Dia nggak sadar itu. Gitu, dia nggak sadar. Bahkan hal inilah sesungguhnya, saudara, kalau kita pahami dalam kehidupan, ya, agama kita sudah mengajarkan, ya, kalau Allah menurunkan kebaikan, keburukan sebagai fitnah, orang beriman tuh menganggapnya, oh ini ujian dari Allah. Sehingga bagaimana kita istiqomah di dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah, agar jangan sampai kita hilang dari pantauan Allah. Itu orang beriman. Ya, orang beriman.